the message from the Bogor to the world that peace never be attained by judging each other. Peace can only be attained by understanding each other. Peace cannot be attained by the exercise of force, but peace must be built on the basis of mutual understanding. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga berkah, semoga bermanfaat. Tuhan berkati. Amin. Kisah Gereja Kristen Indonesia Yasmin atau GKI Yasmin bisa jadi adalah salah satu kisah dari banyaknya kisah sedih pembangunan rumah ibadah di Indonesia. Sedih memang, tapi itulah kenyataannya. Masyarakat Indonesia sendiri yang muslim mungkin banyak tidak terbiasa melihat begitu banyak gereja dari macam cabang-cabang Kristen di sini. Mereka taunya gereja itu tempat ibadah orang Kristen, itu aja. Padahal gereja itu ada buat umat Katolik, ada juga buat Kristen Protestan. Di Protestan sendiri ada beberapa macam cabang, ada yang Pantekosta, ada yang HKBP, ada yang GKJW, dan bisa saja di satu lokasi ada beberapa gereja yang berbeda. Itu yang kadang suka nggak diterima oleh warga setempat. Masa banyak banget gereja nyaingin masjid, padahal di wilayah ini lebih banyak warganya muslim. Begitulah kira-kira pandangan masyarakat awam. Kisah GKI Yasmin sendiri dimulai tahun 2006. Ketika itu pemerintah kota Bogor menerbitkan IMB untuk pendirian gereja Yasmin. Saat itu nggak ada masalah. Bahkan wali kota Bogor waktu itu, Diani Budiarto menghadiri peletakan batu pertamanya. Masalah kemudian muncul di tahun 2007 saat banyak isu tersebar terkait pembangunan GKI Yasmin. Isu ini kemudian menjadi besar dan dibarengi dengan demo-demo oleh ormas yang mengatasnamakan umat muslim. Sehingga Pemkot Bogor yang seharusnya menjadi penengah malah menjadi eksekutor untuk menutup gerbang gereja. Karena gerejanya ditutup, warga kemudian beribadah di sepanjang trotoar. Ibadah sepanjang trotoar ini kemudian menjadi masalah baru lagi. Hampir saja terjadi bentrokan antara ormas dengan warga yang beribadah. Ormas-ormas itu juga menuduh kalau ketua RT setempat melakukan pemalsuan tanda tangan dukungan warga untuk pendirian gereja. Ketua RT akhirnya terbukti bersalah dan dia divonis 4 bulan penjara di tahun 2011. Beberapa saksi mengatakan kalau mereka menerima uang Rp100.000 sebagai tanda mereka hadir dalam sosialisasi itu. Keputusan hakim yang menyatakan kalau ketua RT itu bersalah membuat pemerintah kota Bogor kemudian percaya diri untuk mencabut izin pendirian gereja. Sebenarnya wali kota Bogor lama yaitu Diani Budiarto sudah menawarkan lokasi baru untuk pendirian gereja dan itu juga sudah disetujui oleh mantan Mendagri Gamawan Fauzi. Tapi pihak gereja Yasmin menolak keras. GKI Yasmin trauma dengan kasus yang pernah menimpa gereja HKBP yang akhirnya direlokasi tetapi tetap saja nggak mendapat restu dari pemerintah seperti yang mereka janjikan. Permasalahan gereja Yasmin ini berkembang bukan lagi sekedar menjadi masalah IMB, tetapi sudah masuk ke ranah politik. Banyak pihak yang memanfaatkan situasi ini untuk mencari keuntungan secara politik dengan membawa-bawa nama agama. Sehingga situasi semakin lama semakin kisruh. Rumit lah pokoknya. Dan sepertinya nggak ada kesepakatan tuh antara pihak gereja, ormas-ormas, dan pemerintah kota Bogor. Pemkot sih inginnya merelokasi gereja. Gereja menolak dan ormas-ormas mendesak gereja tidak dibangun di daerah itu. Padahal di tahun 2011 Mahkamah Agung sudah memenangkan gugatan dari pihak gereja Yasmin kalau mereka berhak untuk membangun gereja di situ. Mahkamah Agung bahkan sudah memerintahkan Pemkot Bogor untuk melaksanakan keputusan itu. Tapi ya itu, Pemkot kelihatannya takut melaksanakan putusan Mahkamah Agung karena beberapa ormas itu mengancam akan membuat kerusuhan di Bogor kalau gereja Yasmin dipaksa dibangun di sana. Pemkot Bogor penakut. Begitu banyak orang teriak waktu itu. Sedih memang karena ternyata ormas berkuasa penuh terhadap pemerintah kota Bogor sehingga mereka bisa seenaknya menekan pemerintah untuk memenuhi tuntutan mereka. Berganti wali kota ternyata tidak membuat situasi berubah. Wali kota Bogor baru Bima Arya yang menjabat sejak 2014 juga ternyata belum berani melaksanakan keputusan Mahkamah Agung. Jadilah gereja Yasmin terkatung-katung karena tidak bisa mendirikan tempat ibadahnya.
Situasi mulai berubah ketika pemerintah pusat mulai keras terhadap ormas radikal. 2017 HTI dibubarkan. 2020 FPI dihajar habis-habisan. Dan wali kota Bogor Bima Arya seperti mendapat energi baru untuk menyelesaikan masalah gereja Yasmin. Tumbuhnya keberanian Bima Arya tampak ketika dia yang dulunya dianggap kompromi karena takut dengan ormas radikal di daerahnya mulai melawan. Kasus Bima Arya berhadapan dengan Rizik Syihab dalam masalah rumah sakit Umi bisa menjadi petunjuk kalau Pemkot Bogor mulai bangkit untuk mengembalikan supremasi pemerintah. Dan mulailah kembali lobi-lobi untuk menyelesaikan masalah gereja Yasmin. Meski begitu, Bima Arya sepertinya nggak ingin kasus gereja Yasmin ini dipolitisasi kembali untuk dijadikan komoditas politik oleh ormas-ormas agama. Kalau dia memaksakan gereja Yasmin didirikan di tempat semula, bisa jadi akan dimainkan isu SARA untuk membuat kisruh Bogor dan sekitarnya. Bima kemudian melobi gereja Yasmin untuk menerima relokasi yang sejak dulu ditawarkan. Mungkin karena sudah lelah ya, 15 tahun ribut dan gak ada penyelesaian. Pihak GKI Yasmin kelihatannya menerima hibah tanah dari Pemkot Bogor seluas hampir 2000 meter. Dan kalau nggak ada masalah lagi, disinilah ujung dari kasus GKI Yasmin. Semua menerima win-win solution. Yang lose cuma ormas-ormas yang selalu cari makan dari kasus GKI Yasmin dan sekarang kehilangan nasi bungkusnya. Saya harus apresiasi Bima Arya, wali kota Bogor, atas usaha kerasnya. Saya juga harus apresiasi pihak GKI Yasmin yang akhirnya menerima yang terbaik buat diri mereka. Juga apresiasi kepada banyak pihak yang sudah bekerja keras untuk menjaga kerukunan antar umat beragama ketika kasus GKI Yasmin ini mulai diarahkan ke politik dan sentimen agama. Pada akhirnya kelak, manusia akan dihakimi bukan oleh jabatannya, bukan pula oleh seberapa besar tempat ibadahnya, tapi dari kerendahan hatinya untuk membuka diri supaya ruang musyawarah terjadi dan menghasilkan solusi yang baik untuk semua pihak. Salut! Saya harus angkat secangkir kopi sekarang ini. Marki Bom, mari kita bongkar semuanya. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.